warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dliyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dliyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain, amma ba'du. Yang kami muliakan beliau Ustadz Hammam Nasruddin, Ustadz Ali, Ustadz Ma'ruf, dan para ustadz yang lainnya, dan yang kami hormati seluruh saudara-saudara sekalian majelis rutinan mingguan Ratib Al-Hadad Mahabbatur Rasul yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih memberikan kita kenikmatan, kehidupan, rizki yang halal yang Allah berkahi, meringankan langkah hati kaki kita ini menuju tempat yang mulia, tempat yang kita selalu bersama-sama istiqomah di dalam menjalankan apa yang telah dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan terus menjaga, melestarikan kajian-kajian ilmu dari guru-guru kita hingga saja kepada Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perkumpulan ini, perkumpulan yang enak ini, yang nyantai ini, dibarengi dengan nikmatnya kopi hitam, pahitnya kopi ini, mudah-mudahan menjadi manisnya kehidupan kita nantinya. Ya, insya Allah kita hanya bisa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu sebagai hamba, kita sebagai hambanya sudah barang tentu pastinya kita selalu mengikuti apa yang dikatakan atau diperintahkan oleh Allah dan apa yang dijauhkan dari larangan-larangannya. Tak lupa salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya dengan ucapan salam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan salawat kita ini diterima langsung oleh Rasulullah hingga saatnya beliau akan memberikan syafaat kepada kita dan keluarga kita sekalian. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, kita masih diberikan kenikmatan dari Allah yang mana kita telah melewati bulan Rajab. Ya, melewati bulan Rajab yang mana Allah selalu memberikan kita kesehatan dengan aktivitas-aktivitas kita selama ini. Dan alhamdulillah Allah pun juga masih memberikan kita izin berada dalam kehidupan yang nikmat ini, sehat walafiat ini, hingga saja kita bisa berada di bulan Sya'ban,
salah satu bulan yang mulia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mendapati bulan yang paling mulia lagi, yaitu bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan lipat gandakan pahala-pahala yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, di sini bulan Sya'ban ini kenapa bulan yang dimuliakan oleh Allah? Karena di sini ada peristiwa yang terjadi di bulan Sya'ban. Ya, ada terjadi di bulan Sya'ban hal istimewa yang mana ini dijadikan mulia dari Allah buat kita dan khususnya awalnya buat Rasulullah dan hingga kepada kita sekalian sebagai umatnya dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti dikutip dari kitab karyanya Asy-Syaikh Maliki, ya, Asy-Syaikh Muhammad bin Alwi Al-Maliki, ya, beliau menyebutkan ada 3 perkara atau 3 peristiwa di bulan Sya'ban, bulan yang dimuliakan oleh Allah. Kenapa? Karena ada 3 peristiwa tersebut. Yang pertama, peristiwanya adalah peralihan kiblat. Kiblat. Yang mana awalnya kiblatnya kita umat muslim, umat sebelum dari Rasulullah itu kiblatnya di Masjid Al-Aqsa atau yang disebut Baitul Maqdis, ya. Akhirnya apa? Akhirnya karena Rasulullah selalu bermunajat, Rasulullah selalu memikirkan sesuatu, lagi risau. Risaunya Rasulullah itu bukan kayak risaunya kita. Risaunya kita itu kalau nggak punya duit, ya. Risaunya kita kalau istri kita lagi marah, itu kita risau, galau itu, ya, bimbang itu. Kalau sudah istri, duit, pokoknya itu risau. Tapi risaunya Rasulullah itu risau tentang ibadah, apalagi sinyal tanda-tanda yang akan Allah berikan kepada beliau. Ya, jadi beda, ya, risaunya Rasulullah dengan risaunya kita beda. Ya, makanya jangan bikin diri hebat, ya, karena kita masih risaunya tentang dunia. Kalau Rasulullah risaunya tentang agama, kangen dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Akhirnya dijawab doa dari Rasulullah yang mana Allah memberikan petunjuk, memberikan perintah, yaitu membalikkan arah, merubah arah kiblat yang mana dari Baitul Maqdis atau Masjid Al-Aqsa ke masjid atau ke Mekah Al-Mukarram. Di Mekah saat ini. Jadi pusatnya kiblat saat ini kita alhamdulillah sudah dialihkan oleh Allah karena berkat munajatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang mana kekasihnya Allah, maka Allah memindahkan suatu hadiah di bulan Sya'ban, yaitu peralihannya kiblat dari Masjid Al-Aqsa ke Masjidil Haram atau Mekah. Bukan Al-Aqsa Sentani, bukan, ya. Bukan Al-Aqsa Sentani, ya, nama doang, ya. Nama doang dari Palestina ke Mekah. Itu peristiwa yang pertama. Ya, peristiwa yang pertama, ini cepat aja. Yang kedua adalah peristiwa yang kedua, yaitu penyerahan rekapitulasi keseluruhan amal ibadah kita. Ya, amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi salah satu hal yang menjadikan bulan Sya'ban utama itu adalah pada bulan ini semua amal kita yang telah kita kerjakan, ya, sebelum bulan Sya'ban ini semua direkap, semuanya direkap dan langsung dikirimkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Langsung terima amal ibadah kita, langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Sya'ban ini, ya. Di bulan Sya'ban ini seperti dikutip oleh Al-Imam Syekh Muhammad bin Ali Maliki. Beliau mengutip sebuah hadis yang meriwayatkan dialog, ya, Syekh atau Sayyidina Utsman bin Zaid dan Nabi Allah Muhammad SAW. Beliau berkata, Sayyidina Utsman berkata bahwasanya, wahai Nabi, aku tidak pernah melihatmu berpuasa di bulan-bulan lain sebagaimana engkau berpuasa di bulan Sya'ban. Kemudian Rasulullah mengatakan bahwasanya banyak manusia yang lalai di bulan Sya'ban. Pada bulan ini semua amal diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan aku suka ketika amalku itu
diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berpuasa. Ya, dalam keadaan berpuasa. Jadi alhamdulillah kita kalau berada di bulan Sya'ban saat ini, ayo kita pergunakan amalan kita ini supaya apa? Supaya langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang paling utama, kegiatan yang paling utama yaitu apa? Salat 5 waktu kita untuk terus dipertahankan. Jangan sampai kita lalai dalam bulan Sya'ban ini, bahaya nantinya. Hati-hati ya. Pahala kebaikan bisa langsung diterima oleh Allah, pahala keburukan pun juga akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati. Hati-hati di sini diingatkan karena ini bulan yang mulia, peristiwa yang bagus, maka jangan kita sia-siakan untuk selalu melakukan kegiatan atau amaliyah-amaliyah yang baik. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang sifatnya mengandung maksiat hingga saja kita akan menjadi korban nantinya. Ya, jangan sampai. Yang kedua, yang terakhir, yang ketiga adalah bulannya solawat. Ya, ayat solawat, ayat tentang untuk kita bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, salah satu ayat yang mana Allah perintahkan di Al-Qur'an, ya, yang mana perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita di dalam Al-Qur'an ini, tapi Allah tidak pernah memberikan contoh, ya, mau ibadah salat, mau ibadah puasa, zakat, nikah, segala macam, sedekah, itu Allah perintahkan, ya. Allah perintahkan semuanya, tapi Allah tidak pernah mencontohkan. Tapi ini ayat spesial jatuh di bulan Sya'ban. Ya, Allah perintahkan, dan hebatnya sebelum Allah perintahkan kita, Allah sudah memberikan contoh ibadah, satu ibadah yang wajib kita jalani. Karena ini jatuh di Al-Qur'an, maka wajib hukumnya kita jalani, yaitu apa? Perintah tentang bersalawat kepada Rasulullah. Kita semua tahu ayatnya, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya, itu Allah memberikan contoh. Allah mengatakan bahwa saya, Allah beserta para malaikat-malaikatnya bersalawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat yang Allah berikan kepada Rasulullah itu bukan berarti kita lebih memuliakan Rasulullah ketimbang Allah, tidak. Salawat yang Allah berikan kepada Rasulullah itu adalah keberkahan, itu adalah rahmatnya Allah yang Allah berikan kepada Nabi. Makanya untuk mendapatkan keberkahan dan kerahmatan dari Allah, ya, kita harus minta juga dari yang diberikan keberkahan itu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya setelah Allah memberikan contoh, Allah menyuruh kita, ya ayyuhallazina amanu shallu alaihi. Ini harus dimaknai. Allah langsung memberikan, kalau siapa yang bersolawat maka itu termasuk golongan orang-orang yang beriman, orang-orang yang akan diberkahi nantinya. Jadi inilah hukum wajibnya kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Salah satu hadis yang Rasulullah katakan, ya, ini sebagai penguat kita dari sekian banyak hadis tentang salawat. Satu yang saya kutipkan, inna aulinasi biyaumal qiyamati aksuruhum alayya sholah. Ya, Rasulullah mengatakan bahwasanya barang siapa orang yang nanti dekat kepadaku, dekat dengan diriku nanti di yaumul qiyamah adalah orang-orang yang sering bersalawat dengan diriku, kepada diriku. Bayangkan, kita berpikir, ini salah satu hadis perkataan Rasulullah yang mana kalau kita dekat dengan beliau, kira-kira kita yakin gak masuk neraka? Tidak akan mungkin. Kenapa? Keberkahannya beliau itu ada kepada kita. Rasulullah akan terus mencari kita, mendekatkan diri kepada kita. Rasulullah akan mengenali wajah-wajah kita, yang mana kalau kita selalu bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sering-seringlah kita untuk bersalawat kepada beliau pada saat habis sholat, atau pada saat habis kita nyantai, atau lagi saat setelah kita bekerja. Jangan lupa lisan kita untuk terus bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ini bulan khususnya yang Allah berikan kepada kita untuk terus bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemarin bulan Rajab itu bulan khusus untuk Allah
kita berzikir kepada Allah, kita mengingat Allah, kita mengingat keagungan, kita mengingat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Dan bulan ini Allah spesialkan juga buat kita untuk jangan lupa untuk kenal dengan Nabi Muhammad SAW dengan salawat-salawat yang kita lantunkan, kita salamkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Hingga saja pada saat bulan Ramadan, masuk bulan Ramadan, kita doakan semua mudah-mudahan kita yang di sini, keluarga kita sekalian bisa dapat bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Hingga saja kita berada di bulan Ramadan dengan hati yang bersih, hati yang terlepas dari noda-noda hitam, mulut yang terlepas dari ngomong-ngomong yang kurang baik, gibahin orang, fitnahin orang. Insya Allah Allah hapuskan semuanya. Allah sehatkan jasmani kita, Allah sehatkan rohani kita, hingga saja kita bisa berada di bulan Ramadan untuk melakukan ibadah yang banyak pahalanya, yang mana Allah janjikan melipat gandakan pahalanya, hingga saja kita bisa berada dalam suatu kenikmatan hingga nantinya kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.